Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Linda Magfiro. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di tempat saya bekerja, yaitu di Balai Teknik Sanitasi. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan mengenai profil Balai Teknik Sanitasi, yaitu di bawah Kementerian PU yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan advis teknis, pengujian, bimbingan teknis, dan pengajian teknologi bidang sanitasi. Di mana saya sebagai penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama ditempatkan di tim bimbingan teknis, di mana bimbingan teknis ini dilakukan terhadap SDM instansi pemerintahan di tingkat daerah sebagai pelaksana operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi yang telah dibangun oleh Kementerian PU, serta juga berasal dari Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan selaku pelaksana pembangunan infrastruktur sanitasi. Nah, melalui beberapa rapat yang telah kami lakukan dengan tim teknis, diperoleh 3 isu utama, yaitu yang pertama soal evaluasi peserta bimbingan teknis belum dilakukan review dari tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian soal evaluasi BIMTEK dengan materi dan juga tidak adaptif terhadap regulasi dan kebijakan serta inovasi teknologi terbaru, serta menurunkan kepuasan dan kepercayaan peserta terhadap pelaksanaan BIMTEK dan juga dapat menurunkan citra Balai Teknik Sanitasi. Selanjutnya ada isu yang kedua, belum ada database pengajar bimbingan teknis yang berdampak kepada kesulitan memilih pengajar yang kompeten karena hanya mengandalkan koneksi dan pengalaman pengajar sebelumnya, serta proses pencarian pengajar menjadi tidak efisien dan memakan banyak waktu. Isu yang ketiga yaitu sertifikat bimbingan teknis dibuat secara semi manual, di mana hal ini dapat berdampak pada inefisiensi waktu dan tenaga ASN Balai Teknik Sanitasi sehingga mengurangi waktu untuk pekerjaan inti, serta berdasarkan hasil audit ISO 9001-2015 pada tahun 2024, terdapat 64% peserta yang menerima sertifikat melebihi batas waktu. Dari ketiga isu tersebut dilakukan penapisan isu dengan metode USG, di mana diperoleh isu yang paling utama yaitu terkait soal evaluasi peserta bimbingan teknis belum dilakukan review dari tahun 2017. Dari isu tersebut dilakukan analisis dengan metode SWOT, yaitu yang pertama strength, di mana konsistensi soal dapat memudahkan perbandingan hasil evaluasi dari angkatan sebelumnya, serta familiaritas panitia dengan format dan isi soal sehingga tidak memerlukan pelatihan ulang atau penyesuaian baru dan juga menghemat waktu dan biaya. Untuk weakness-nya, ketidaksesuaian dengan dinamika regulasi dan inovasi teknologi terbaru dapat menyebabkan kurang mengevaluasi pemahaman peserta terhadap topik-topik terbaru, serta hasil evaluasi tidak menggambarkan kompetensi terkini peserta dan penilaian tidak adil yang menimbulkan ketidakpuasan peserta dan peserta merasa dirugikan. Kemudian peluang dari isu tersebut adalah peningkatan kredibilitas dan profesionalisme dengan mereview dan memperbarui soal evaluasi BIMTEK, pengembangan bank soal yang terstruktur sehingga review di masa depan bisa dilakukan lebih mudah dan sistematis. Kemudian ancaman dari tidak adanya review soal yaitu kehilangan kepercayaan peserta pada kualitas program BIMTEK, reputasi balai buruk, dan penurunan minat peserta untuk mengikuti BIMTEK selanjutnya. Nah, dari isu tersebut direkomendasikan solusi yaitu penyusunan dan review bank soal pretest dan posttest peserta BIMTEK, di mana tahapannya berupa pengumpulan database soal sebelumnya, kemudian membuat acuan review melalui studi literatur, dan dilakukan review soal sesuai acuan review yaitu menggunakan metode kualitatif yang mereview dari segi materi, konstruksi, dan bahasa, serta dari metode kuantitatif yaitu menguji tingkat kesukaran dari soal. Kemudian tahapan selanjutnya pengumpulan soal hasil review menjadi bank soal untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pretest dan posttest teks selanjutnya. Berikut pemaparan mengenai tantangan manajemen ASN dan juga Smart ASN di Balai Teknik Sanitasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.